wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya dari PJJ Ilmu Komunikasi, kelompok 13, mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia. Kami ucapkan selamat datang di video kami. Video kali ini kita akan membahas tentang mengapa manusia harus memiliki agama, apa tujuan beragama itu sendiri, dan mengapa di dalam Indonesia ini ataupun dunia kita harus toleransi antar sesama agama. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai dua tokoh agama. Yang pertama ada Muslim atau Islam, yang kedua ada Katolik. Di mana untuk agama Islam kami mewawancarai secara onsite dan agama Katolik secara Zoom. Langsung disimak videonya. Bagian 1. Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dila Ananda. Nama saya Zainal Rizky. Di samping kami, di sini ada salah satu narasumber dari perwakilan agama Islam. Langsung kenalan aja kali ya. Pak Ustadz boleh sebut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelumnya boleh dibantu perkenalkan aja untuk perkenalkan nama, terus background, juga satu aktivitas yang Pak Ustadz lagi jalani yang berhubungan sama agama Islam. Secara singkat saja. Bismillah, nama saya Haryanto. Sementara ini saya diberikan kepercayaan membina dua yayasan, dan yayasan ini masing-masing memiliki lembaga pendidikan menghafal Quran, satu di Balaraja, satu di Ciputat. Saya juga jadi konsultan HRD PT Anugerah Samudra Magadindo di Semarang. Lebih di konsultan HRD-nya ya, terus ini bergerak di kontrak lautan. Oke. Jadi kami membina karyawannya untuk bisa lebih baik seperti itu. Kita langsung ke inti pertanyaannya aja, Pak Ustadz. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? Menurut Pak Ustadz. Bismillah. Manusia dilahirkan dalam kondisi tidak mengerti apa-apa, sehingga dia butuh panduan, tujuan untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Panduan inilah yang kemudian disebut dengan agama. Karena dari manapun juga, ketika orang hidup tanpa panduan, ya seperti orang yang berjalan di hutan tanpa panduan. Ada dua kemungkinan, dia bisa selamat, dia bisa. Tapi kemungkinan besarnya dia tidak selamat. Dan makanya bentuk kasih sayang Allah utus Rasul, Allah itu berikan risalah sebagai panduan agar manusia selamat. Itulah fungsi agama manusia. Kedua, Berarti tadi Pak Ustadz kan bicara soal panduan ya. Berarti untuk tujuan beragama juga sama ya Pak Ustadz. Terus mengapa di dunia ini tuh terdapat banyak agama? Di dunia banyak agama. Sebetulnya kita banyaknya agama karena memang hidup di dunia itu sebagai ujian. Ya, ujian itu tentunya yang namanya ujian pasti ada tantangan. Seperti misalnya kita sekolah pasti ada ujian, ada teman yang jelek, ada teman yang baik, ada lingkungan yang baik. Tergantung bagaimana kita kemudian bisa memaksimalkan potensi kondisi yang ada untuk jadi baik. Persoalannya manusia itu punya syahwat. Manusia punya syahwat. Manusia punya rasa. Dan rasa ini kalau nggak dimiliki dengan baik muncullah kesombongan. Nah, kesombongan ini bisa disebabkan karena kekuasaan yang dimiliki. Kesombongan bisa karena akal yang dia punya. Atau kemudian mereka juga punya kepentingan. Dengan inilah kemudian agama itu jadi berbeda-beda. Pada awalnya agama yang diturunkan dari langit itu satu. Semua agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan syariat yang berbeda. Antara syariat Nabi Ibrahim dengan syariat Nabi Muhammad berbeda. Saya melihatnya begini. Kadang penyimpangan itu akan kita sadari. Penyimpangan itu akan kita sadari. kenapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama? Di dalam Islam itu agama yang inklusif pada satu sisi dan agama yang eksklusif pada satu sisi. Ya. Islam inklusif pada persoalan yang sifatnya sosial. Ya. Islam inklusif pada
yang sifatnya sosial. Sementara Islam eksklusif pada persoalan yang sifatnya keyakinan. Dialog agama ini diperlukan supaya kita tahu mana batasannya. Sehingga kita tahu, oh yang ini nggak boleh diganggu karena ini wilayah eksklusif. Oh ini kita bisa kerjasama karena ini wilayah inklusif. Misalnya dalam mendorong orang, itu wilayah inklusif, kita bisa kerjasama. Oh ini eksklusif. Jadi salah memetakan itu, kita membuat semua agama jadi inklusif, itu jadi akhirnya agama nggak punya warna. Ya nggak punya kekhususan. Jadi semua benar, yang penting baik jadi agama. Kita melihat eksklusif, jadi itu jadi keras, menjadi intoleran. Jadi pentingnya dialog ini sebetulnya bukan untuk menyamakan, tapi untuk bisa melihat privasi masing-masing agama. Mana wilayah eksklusif yang kemudian kita nggak bisa kutak-atik, mana wilayah inklusif yang kemudian kita bisa bertoleransi. Bagian 2, Agama Katolik. Nama saya Kania. Nama aku Dita. Jadi kita punya beberapa pertanyaan, Frater. Yang pertama itu, mengapa sih manusia itu harus mempunyai agama, atau kenapa sih manusia itu harus beragama? Menurut saya, kenapa manusia harus beragama? Karena pada dasarnya manusia itu dalam kepercayaan masing-masing agama, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu menurut ajaran gereja Katolik. Dan ajaran Kristen juga mengatakan hal demikian. Maka, jika seseorang diciptakan segambar dengan sang penciptanya, maka dia haruslah mempunyai iman yang sama dengan penciptanya. Lalu alasan kedua, alasan sosial sebenarnya. Jika orang tidak beragama, maka hidupnya itu seperti orang yang tidak tahu arah kemana dia harus melangkah. Makanya dia membutuhkan kepercayaan, iman, supaya dia tuh punya pegangan untuk berjalan dalam kehidupannya. Itu menurut saya. Oh gitu. Jadi tujuan untuk beragamanya sendiri tuh apa, Frater? Tujuannya adalah supaya orang mempunyai pegangan untuk kehidupannya. Pegangan dalam arti dia tuh punya dasar untuk berbuat, dasar untuk bekerja, dasar untuk mencari nafkah, dasar untuk berkeluarga. Jadi dia punya dasar. Jadi agama itu sebenarnya sebagai dasar utamanya dalam segala aspek kehidupan. Itu tujuannya. Supaya seseorang mempunyai fondasi ya, Frater. Ya, fondasi. Lalu mengapa di dunia ini tuh seperti yang kita tahu terdapat banyak agama-agama gitu, Frater? Kayak kenapa nggak satu agama aja? Kenapa harus beragam? Kenapa harus ada agama ini, agama itu gitu? Nah, sejauh yang saya pelajari, dalam pelajaran kami itu ada namanya teologi agama-agama. Nah, dalam pelajaran kami itu agama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama agama tradisi, lalu yang kedua agama budaya. Nah, agama tradisi ini itu ada kelompoknya, itu agama Israel, agama Yahudi maksudnya, agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen, baik Katolik atau Protestan. Lalu agama yang budaya ini ada agama Hindu, Buddha, dan sebagainya macam agama di luar agama yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini mau mengatakan bahwa agama itu banyak variasinya, banyak jenisnya, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sebenarnya kalau dilihat satu persatu, di dalam satu persatu tujuannya sama. Tujuannya itu adalah satu, mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi para penganutnya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk sampai kepada yang ilahi atau yang tak terbatas. Dalam arti di sini adalah yang dipercaya sebagai Tuhan. Nah, agama yang bervariasi ini adalah cara atau jalan menuju Tuhan atau yang tak terbatas itu. Jadi istilahnya tujuannya sama, satu, tetapi mereka punya cara dengan sudut pandang yang berbeda. Itulah makanya ada ajaran-ajaran yang berbeda, tetapi tetap tujuannya adalah satu, kedamaian dan kepada Sang Ilahi. Nah, dalam perkembangannya, para penyebar agama itu menyampaikan menurut ajaran mereka masing-masing yang mereka percayai. Contoh, nanti ada agama Kristen. Agama Kristen itu disebarkan oleh para rasul. Lalu ada agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi mereka dasarnya sama. Kalau kita menelusuri
satu persatu agama per agama, tujuannya sama. Mereka itu menuju kepada yang ilahi. Cuman caranya yang berbeda. Itu dia alasannya. Jadi, hasil dari wawancara kami, kita harus mempunyai agama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga sebagai panduan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun di dunia ini sangat banyak agama, tetapi memiliki tujuan yang sama, hanya memiliki cara yang berbeda dan syariatnya masing-masing. Mengapa kita harus toleransi? Toleransi sangat penting karena kemungkinan kita untuk hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya, memiliki latar belakang, pandangan, dan juga keyakinan yang berbeda-beda. Toleransi membantu menciptakan lingkungan yang damai, mengurangi konflik, dan meningkatkan pemahaman antar individu atau kelompok. Toleransi juga mengajarkan kita untuk lebih terbuka, bijaksana, dan menghormati hak orang lain, dan bertindak sesuai dengan keyakinannya. Sekian dari video wawancara kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.